Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang ciri umum hewan dan dasar klasifikasi hewan. Dasar klasifikasi Kingdom Amalia. Dunia hewan memiliki anggota yang banyak. Oleh karena itu, para ahli taksonomi melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu simetri tubuh. Berdasarkan simetri tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu asimetri, simetri bilateral, dan simetri radial. Nomor 1 yaitu asimetri. Jika tidak terdapat pemotongan apapun yang dapat menghasilkan dua bentuk yang serupa. Yang kedua, simetri bilateral. Jika hanya terdapat satu pemotongan melalui proses tengah tubuhnya yang dapat menghasilkan dua bentuk yang sempurna. Yang ketiga, simetri radial. Jika terdapat beberapa pemotongan melalui proses tengah tubuhnya yang dapat menghasilkan dua bentuk yang serupa. Bagian tubuh hewan ini tersusun melingkar. Klasifikasi yang kedua yaitu lapisan tubuh. Berdasarkan lapisan tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua golongan yaitu diploplastik dan tripoplastik. Yang pertama, diploplastik adalah hewan yang memiliki dua lapis tubuh yaitu ektoderm luar dan entoderm dalam. Misalnya Porifera dan Cnidaria. Yang kedua, tripoplastik adalah hewan yang memiliki tiga lapisan tubuh yaitu ektoderm luar, mesoderm tengah, dan entoderm dalam. Klasifikasi yang ketiga yaitu rongga tubuh. Berdasarkan ada tidaknya rongga tubuhnya, hewan dibedakan lagi menjadi aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Yang pertama, asemolata, yaitu hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya, Platyheminthes atau cacing pipih. Yang kedua, pseudoselomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh semu yang tidak dibatasi oleh mesoderm. Contoh, Nemathelminthes atau cacing giling. Yang ketiga, selomata, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh yang dibatasi mesoderm. Klasifikasi yang keempat yaitu tulang belakang. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, Kingdom Animalia dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu vertebrata dan invertebrata, atau invertebrata itu biasa disebut avertebrata. Yang pertama yaitu vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa, akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang vertebrae. Dalam sistem klasifikasi, vertebra merupakan subfilum dari filum Chordata. Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang kedua, memiliki saraf tunggal berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. 3. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. 4. Memiliki celah faring. Ciri-ciri vertebrata, yaitu tubuh vertebrata mempunyai tipe simetri bilateral dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Khusus bagian otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak kranium. Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis, lapisan luar, dan dermis, lapisan dalam. Kulit vertebrata ada yang tertutup dengan bulu, ada yang juga tertutup dengan rambut. Organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernafasan terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau selom. Vertebrata memiliki alat tubuh yang lengkap yang menyusun sistem organ tubuhnya, meliputi sistem pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus, sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh darah, dan ekresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru dan insang, sepasang alat reproduksi kanan dan kiri, serta sistem endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon. Berikut ciri-ciri lainnya dari hewan vertebrata. 1. Memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bernafas dengan paru-paru, kulit, dan insang. 2. Memiliki kelenjar bundar dan endokrin yang menghasilkan hormon pengendali. 3.
memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap hemotema atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan. Polkotema. 4. Alat pencernaan memanjang, mulai dari mulut hingga ke anus, yang letaknya di sebelah vetron dan di belakang. 5. Berkulit epidermis bagian luar dan kulit endodermis bagian dalam. 6. Alat reproduksi berpasangan, kecuali pada burung. Ya, berikut merupakan klasifikasi vertebrata. 1. Pisces atau sepaksa ikan. Kita bisa lihat di gambar. Pisces itu seperti sepaksa ikan. Dan 2. Amfibi. Amfibi itu seperti kata, yaitu bisa hidup di darat dan air. Yang ketiga, reptilia. Ya, bisa dilihat juga. Yang keempat, aves atau jenis-jenis burung. Yang kelima, mamalia atau hewan menyusui. Klasifikasi kedua yaitu avertebrata. Pengertian: avertebrata atau invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Hewan avertebrata bertubuh lunak dan memiliki rangka luar yang keras sebagai pelindung tubuh. Kelompok avertebrata termasuk dalam kelompok hewan berdarah dingin, yang berarti suhu tubuh hewan akan bergantung pada lingkungan. Ciri-ciri avertebrata. 1. Organisme yang tidak memiliki dinding sel dalam tubuh atau multiseluler. 2. Tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. 3. Cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. 4. Tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. 5. Tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. 6. Tidak memiliki paru-paru, sistem pernafasan melalui kulit. 7. Memiliki rongga tubuh yang keras. 8. Kebanyakan bereproduksi secara seksual dengan fungsi gamet jantan dan betina. 9. Diatur dengan organisasi tubuh simetris. 10. Tidak dapat membuat makanan sendiri. Klasifikasi hewan avertebrata. 1. Porifera atau hewan berpori. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat yaitu Nemathelminthes atau cacing giling. Yang kelima yaitu Annelida atau cacing gelang. Yang keenam yaitu Arthropoda, yaitu hewan yang berkuku-kuku. Yang ketujuh yaitu Moluska atau hewan lunak. Yang kedelapan, Echinodermata atau hewan yang memiliki kulit duri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.